Halo? Halo, halo. Oh, Ibu Mamik belum masuk kayaknya. oh belum masuk ya? Iya. Barusan saya WA, nggak masuk, masih centang satu. Di-edit dulu aja yang mau masuk, Pak. Selamat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Satu, satu, aduh. Begini sulit. Kapan lagi kita berbicara? Kapan lagi kita berbicara dan berterus terang? Halo. Kapan Selamat lagi? malam. Selamat malam. Ya, Halo, Prof. ya, selamat malam. Jadi siapa ya? Halo, Prof. Iya, malam.
Malam. Ya, ini Wildanit mana hostnya? Mana nih hostnya nih? Hostnya saya, Bu. Ya, oke. Yuk, Ya, tapi coba biasa sekarang. presentasi Oke, penampilan dari Mbak Feby, Bu. oke, siap. Si Feby yang hostnya siapa? Si Saya, Mas Bu. Rizky, Wildanut, Rizky, Bu. Rizky, oke. Coba dari kelas hari Jumat, kelasnya Pak Dian udah bisa bergabung? Bisa, Bu. Oke, kelasnya Pak Sudah, Dian. Bu. Oke, Ya, Sudah, Bu. ya, selamat malam, ya. malam. Kelasnya Malam, Bu Bu. Teresia, ya. Kelasnya Bu Teresia, belum bergabung. Oke, baik. Sudah bergabung, Bu. Kami sudah hadir, Ibu. Kami sudah bergabung. PS. Ya, selamat malam. Malam, Ibu. Selamat malam, Bu. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Minta tolong. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Tolong wabarakatuh. tabel Z dan tabel T-nya disiapin dong. Tabel Z dan tabel T-nya. Kalau nanti nggak ngerti langsung kita buka tabel. Udah? Oke. Coba yang nggak ngerti sekarang yang mana nih? Yang mau kita bahas dulu yang mana nih? Halo? Ya, Prof. Ya, sekarang yang kita bahas yang nggak ngerti yang mana dulu nih? Yang mau kita review nih. Menghitung tabel Z dulu. Atau yang mana? Halo, Mbak Feb. Ya. Bisa tampilkan itu Mbak. Sebelum kan kita udah ketinggalan dua kali pertemuan. Yang sebelumnya lagi Mbak Feb. Nggak usah dibahas yang ketinggalan deh. Yang penting ngerti gitu ya. Punten Oh, gitu. Bu Mami, Prof. Ya, Mami, siap. saya mau bertanya untuk baca tabelnya. Jadi kemarin tuh saya kan belum ada ininya ya, maksudnya belum punya bukunya dan tabelnya. Jadi saya nyari-nyari di internet gitu, di Google dan ketemu tabel. Tapi ada beberapa tabel yang bilang itu tabel Z. Kemudian dari hasil perhitungan saya, kan saya melihat tabel tersebut, jadi mungkin entah itu memang sampai 3,9 saja atau memang ada lanjutannya karena memang terpotong-potong gitu. Hasil perhitungan saya dari Z-nya itu ada yang lebih dari 3,9. Jadi mungkin entah itu 5, berapa sekian, 4, sekian gitu. Jadi mungkin di tabel yang saya cari di internet itu tidak ada sampai nomor segitu, atau mungkin cara perhitungannya bukan sebatas pada, maksudnya ada trik sendiri atau bagaimana, Prof? Oke, jadi gini. Untuk tabel Z ya. Iya. Yang kita pakai itu adalah yang tabel yang ada tulisannya normal kurva area. Ya. Oke. Nah, di dalam jadi gini, pada prinsipnya luas kurva normal atau luas kurva normal kurva areas itu adalah 0,5. Itu udah ketentuan ya, Bu. Jadi seperti itu. Sehingga di dalam tabel Z itu kalau kita tarik ke bawah dari 0,0 ya, kan di depan titik itu kan angka 0. Jadi Bu Mami bacanya 0,0 0,0 sampai dengan ke bawah 3,9. Kemudian Z yang ke atas kita tarik dari 0,00 sampai dengan 0,09. Nah, itu kita tarik ke bawah, hasil akhirnya adalah 0,49997. Itu didekati dengan 0,5. Itu yang kita pakai ya, Bu. Jadi seperti itu.
Iya, Bu. Jadi yang emang itu yang di bawah itu kan dengan itunya berapa, apa pembagian luas areanya berapa. Anda memperhatikan yang itu aja, yang kita kirim aja. Kan dari kiriman materi kan ada kan tabel Z dan tabel T, itu aja Bu yang digunakan. Nggak usah yang lain-lain begitu. Ya. Oke. Jadi ketika hasil perhitungan Z-nya itu di atas yang 0,9, berarti itu salah Bu perhitungannya atau bagaimana? Bukan salah, kita tidak menggunakan tabel itu. Kita menggunakan tabel yang nilai maksimum luas kurvanya adalah 0,5. Iya, enggak maksudnya kalau misalnya memang perhitungan hasil kan sudah menggunakan rumus Z ya Bu ya. Ya. Ternyata hasil perhitungannya adalah di atas 3,9. Iya, berarti salah. Berarti salah. Oh Mungkin ya. Anda salahnya itu dari Oh ya. pengalihan standar deviasi, rumus standar deviasi atau matematika biasanya. Jadi kan kalau udah kena rumus gitu kan tinggal menghitung angka-angkanya kan istilah Bu Mami itu kan ini perhitungan matematika biasa gitu dengan kalkulator gitu. Baik, terima kasih Prof. Ya. Ya, berikutnya sebelum ada yang ditanyakan yang lain. Nah, nanti ujiannya kalau nggak salah itu dikasih bocoran Bu Mamik nih. Kalau nggak salah kan 2 kali 24 jam. Ya. 2 kali 24 jam. Mahasiswa prodi apapun itu nanti dikirimnya adalah ke email dosen masing-masing. Nah, nanti kalau ngirimkan jawaban jangan terlambat ya. Kalau misalnya dikirimkan 2 kali 24 jam, jam 12.00 ya, ya sudah dikirimkan itu. Karena nanti kalau udah masuk di validasi, Anda ngirimnya terlambat, itu nanti susah untuk diperiksa. Ya, jadi seperti itu. Karena Ibu kasih tahu aja nanti ujiannya daring untuk saya bicara mata kuliah saya dan Pak Prof itu 2 kali 24 jam. Semua prodi nanti masuknya ke Bu Mami, baik IPS, kecuali MIPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, kecuali MIPA. Yang tim teaching dengan Pak Prof ya. Oke. Jadi kalau bisa ya dikerjakan yang benar ya. Terus jangan bentuk Word ya, dikirim ke Bu Mamiknya harus dalam bentuk PDF supaya bisa dibaca dan di printnya itu jelas. Kalau misalnya kita mau klarifikasi kan bisa kita jelas. Oke. Ya, berikutnya yang mau ditanyakan. Ingat ya, bila mana kita mencari Z turun ke bawah, Z ke atas, kalau kita mencari luas kurva area atau luas antara ini sampai ini, kurang dari, lebih dari. Nah, tapi kalau sudah masuk di pendugaan atau estimasi yang kemarin dijelasin Bu Mami, itu Anda mencarinya adalah dengan interval kepercayaan atau interval confident gitu ya. Anda mencari di tengah dulu, baru ditarik ke kiri dan ditarik ke atas. Cuman untuk interval kepercayaan atau interval confident dengan persentase alfa yang istimewa, misalnya 90%, dengan interval kepercayaan atau interval confident 90%, berarti Z-nya kan 1,64. Kalau dengan IK-nya interval kepercayaan atau confident 95% berarti 1,96. Jadi Anda nggak usah nyari dari awal. Ya. Jadi kan tinggal memasukkan rumus. Mu sama dengan lebih besar untuk Z, untuk populasi besar. Mu lebih besar dari X bar min Z alfa per 2. Gitu kan ya. Kemudian dikalikan standar deviasi per akar N. Kemudian lebih kecil dari X bar plus, ya kan, ke kiri negatif, ke positif. Oke. Ya,
ingatkan itu. Ya, berikutnya mana yang mau ditanya? Halo? Ya, kelas Pak Wildanut, mana yang mau ditanyakan? Halo? Halo Bu. Iya. Ya, Mbak Ola. Ini Bu, maaf, punten Bu. Jadi kan kita kemarin sudah latihan untuk latihan yang sampai Z ya Bu ya. Iya. Punten Ibu, apakah ada maksudnya ada jawaban pembahasannya gitu Bu, supaya kita bisa belajar letak kesalahan kita di mana gitu Bu. Khawatir karena ini kan penjelasannya by ini ya, conference seperti ini, jadi mungkin ada kesalahan kesalahpahaman penggunaan rumus atau mungkin kekeliruan penulisan jawaban angkanya atau bagaimana seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalnya ada pembahasannya kan mungkin kita akan lebih paham gitu Bu. Ya, untuk pembahasannya nggak ada, Miss. Itu kan yang tugas kemarin itu kan tugas yang hampir ya semacam tipe-tipe yang soal seperti itu deh, kan rumus standar deviasi sudah diberikan, ya kan? Baik Iya. Nusantara maupun populasi nggak usah bingung. Jadi seperti itu, misalnya akar dari bla 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 bla, kan Anda tinggal untuk standar deviasi akar dari sigma xi kuadrat, kan sudah tahu cara mencari Iya. xi berarti dikuadratkan bla 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 bla, seperti itu ya kan. Untuk estimasi sudah tinggal memasukkan rumus, berarti yang diketahui yang tadi disebutkan Bu Mami untuk estimasi dengan keyakinan atau interval kepercayaan seperti itu. Kemudian kalau kita bicara jumlah sampel, Anda sudah tahu rumus jumlah sampel adalah N besar, N kecil, N faktorial, yang dipakai kan N faktorial, N besar, min N1 kecil, faktorial. Kan tinggal memasukkan angka-angka saja. Iya. Jadi seperti itu. Cuma Jadi kalau ini jawabannya seperti ini, enggak. Sama Pak Iya. Prof enggak boleh. Mahasiswa harus bisa menganalisis dari materi yang diberikan Pak Prof. Iya, Itu Pak Prof seperti itu. Karena nanti ujiannya nih, maaf nih, ujiannya itu tidak jauh dari soal yang kemarin. Tugas. Cuman Anda harus tahu dong, kalau misalnya diambil nilai KKM 75, berarti yang dihitung apa? Berarti batas minimal adalah 75, ya kan? Seperti itu. Terus misalnya Anda disuruh membuat sampel sendiri, itu tinggal membuat sampel dengan anggota yang kurang dari 80 misalnya nilainya. Ya, tinggal diambil aja. Makanya ujiannya lama, gitu loh. Atau mau Anda masih bersyukur loh, kita dari ujiannya pengerjaannya diberi kepanjang. Tatap muka, Anda harus mengerjakan di tempat dalam waktu 90 menit. Itu rata-rata mahasiswa nggak nyampe itu menyelesaikan. Gitu loh. Kecuali dia bisa berhitung cepat dengan menggunakan kalkulator. Rumus ditulis bla 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 bla. Kan ujiannya open book. Begitu. Ini masih bersyukur dari Anda bisa lembur tuh sehari semalam suntuk gitu bisa. Masih bisa chat-chatan sesama teman, masih nanya itu kalau Anda ada waktu gitu. Karena kadang-kadang nggak ke temannya. Tapi kalau kita nggak pandemi, itu dikerjakan di meja di ruangan dalam waktu 100 menit. Semua mata kuliah. Tapi khusus statistik untuk UTS biasanya take home sih. Take home aja. Tapi kalau untuk UPM, mata kuliah UPM itu nggak bisa ditawar. Mau statistik, mau apa, itu ya dikerjakan di meja kampus, di kelas dalam waktu 100 menit. 90 menit. Ya, jadi seperti itu. Ya. Yang mana lagi materi yang belum bisa dimengerti?
Yang ketinggalan yang mana? Ini nanti yang lebih susah Bu Mami kalau habis UPM nih, habis UTS nih. Saya harus menjelaskan diambil angka dari output SPSS hasil tesis. Karena Anda menganalisis, Anda menjelaskan situ ininya berapa. Itu kalau bisa ngikutin cepat sih bagus, tapi kalau enggak ya berkali-kali gitu loh. Karena itu akan dialami nanti untuk waktu Anda tesis. Dan akan diulang pada saat semester 3 mata kuliah aplikasi komputer. Ya, jadi seperti itu. Untuk peluang antara soalnya sudah ada, distribusi sudah ada, penentuan jumlah sampel. Ya, mana lagi materi yang Pak Wildanut, materi yang belum bisa dimengerti lagi, dijelasin Ibu. Kok Pak Roberto sepertinya itu yang dilihat apa nih, Pak Faisal? Oh, handphone Bu. Anda yang mana yang nggak ngerti? Kalau ini handphonenya getar-getar nih Bu. Oh, di tempat Anda lagi hujan deras ya? Ini kipas angin Bu. Tadi sore hujan tadi sore Bu. Ini suara kipas angin aja di rumah. Oh, di tempat Ibu sampai sekarang masih hujan deras? Masih hujan deras? Daerah Serpong ya? Iya Bu. Saya dari Bogor sih Bu. Di hujan masih hujan Bu. Kemarin tadi sore. Hujan tadi sore. Iya. Iya, mana lagi yang nggak ngerti? Assalamualaikum Bu Mami. Ya. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bukan Bu, saya Tri Bu dari kelas IPS. Oh iya, siap. Iya. Ya Bu, apa yang ditanyakan Bu? Ini sehubungan soal yang kemarin Bu. Soalnya di sini kan kita kemarin itu melihat datanya itu udah jelas. Lalu tadi yang Ibu Mami bilang itu tingkat confident di situ ada 90% dan 95%. Nah, iya. Kebetulan berarti kan kemarin saya sih mengisi yang 95% ya, karena di situ sudah jelas datanya gitu, tidak mungkin itu lagi. Nah, untuk memastikan di situ yang pakai 90 atau 95 itu gimana, Bu? Jadi gini, kalau dengan interval confidence 95, dua-duanya dicari sayang. Jadi jadi estimasinya, jadi di situ dengan estimasi 95% ya, berarti itu kan pakai tabel Z kan ya? Iya, pakai tabel Z kemarin ya. Kalau 95% kan Z-nya Anda masukkan 1,96. Iya, tapi betul. Tapi kalau 90% dimasukkannya adalah 1,64. Iya. Berarti kita iya betul Bu. Maksudnya yang kita jawab itu dua-duanya atau dua-duanya. Iya. Dua-duanya. Oke Bu. Gitu. Oke, itu aja sih Bu. Itu kan masih itu ya, masih tugas latihan kan ya. Nanti kalau ujian ya enggak, jangan dua-duanya. Oh, ya kan? Iya. Harus dua-duanya ya Bu ya. Ya harus. Oke Bu, terima kasih banyak Ibu. Kemarin sih memang udah segitu Bu. Ya, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan belum ujian nih. Meskipun Anda prodi IPS atau yang prodi bahasa Indonesia belum ngerti, kan Anda sebetulnya boleh nanya ke teman IPS.
Anda chat-chat berdua aja yang kayak gini bagaimana? Kan nggak apa-apa. Jadi berkenalan lewat maya ya. Boleh-boleh saja, nggak usah gengsi. Kan satu dosen, ya kan? Pak Wildano tanya itu sama Putri. Oh iya, Nggak Bu. apa-apa. Kenalan aja lewat maya. Masa jawabannya nanya Bu Mami? Enggak ya. Nanti ujiannya waktunya lama loh, 2 kali 24 jam loh. Ya, jadi seperti itu. Ya, ada yang tanyakan lagi? Ini UTS itu nilainya adalah 35%. Tugas 20%. UTS 30%, tugasnya 20%. Jadi soal yang kemarin dikirim Bu Mami itu 20% kan, ada tugas sebelum UTS, ada tugas sebelum UPM. Jadi seperti itu. Hanya jadi yang kemarin tuh salah juga nggak masalah. Yang penting jangan salah. Ya, jadi seperti itu. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Kayaknya nggak ada, Bu. Mungkin aja. Ya, ada yang perlu ditanyakan lagi? Materi. Nanti habis UTS, Bu Mami langsung belajarnya lanjutannya ya, yaitu uji persyaratan analisis pengujian hipotesa. Jadi itu terus nanti sampai pertemuan ke terakhir 11. 12 kita pakai review materi. Mbak Feb, mungkin materinya Mbak Feb. Ya, untuk materi mana Pak Wildanut yang katanya ketinggalan. Ini yang gabung cuma 32, mereka pada tidur kali ya karena hujan deras ya. Suara Bu. Mbak Feb. Halo Mbak Feb. Ibu. Ya. Ya Bu Febi. Namun saya masih bingung Bu sama yang mencari maksimal sama minimal dan antara 64 gitu yang kayak kemarin Bu, yang itu saya masih bingung Bu. Caranya gimana? Oke ya. Yang peluang antara ya. Distribusi sampling rata-rata ya. Peluang antara, coba ada yang bisa maparin slide Bu Mami yang penentuan jumlah sampel yang ada gambarnya? Yang dari Word, dari PPT. Yang ada gambarnya aja. Dari
Dari Word aja deh. Kalau dari PPT ada gambar distribusi normalnya enggak? Yang penting ada gambarnya aja. Untuk mempermudah Bu Mami jelasin ke Anda. Ini kayaknya orang bahasa Indonesia sendiri ya, bahasa Inggris nggak ada ya. Pak Dian ada nggak Pak Dian? Oh. Saya bahasa Inggris, Bu. Pak Dian sinyal Pak, Bu. Saya Pak bahasa Dian Inggris. yang Saya dari bahasa Inggris, Bu. Saya bahasa Inggris, Ada Bu. nggak? Saya bahasa Inggris. Oh, oh, emang Anda kelasnya sama Pak Wildan? Enggak kan? Saya sekelas sama Pak Dian, Bu. Saya Oh. ini Bu, kami kelas bahasa. Billy Baldus Aldino kelas bahasa, Bu. Oh, kelas bahasa. Berarti yang Bahasa Indonesia. kelasnya Pak, Bahasa Indonesia maksudnya, Bu. berarti kelasnya Pak Wildan yang join kali ya? Kita cuma 10 orang, Bu. Di kelas bahasa. Oh, cuma 10 orang. Ya. Ya. Pak Hardi join nggak Pak Hardi? Join. Join, Bu. Ada, Bu. Pak Ada, Hardi. Bu. Ada, Ada, Bu. Bu. Mana Pak Hardi? Saya kangen nih sama Pak Hardi nih. Oh iya Bu, sama saya juga kangen. Ini saya ada Bu, lagi dengerin Bu. Mantap, Bu. Mantap, Pak Hardi. Iya, Mantap. karena Pak Hardi karena paling senior di kelas Inggris Jumat gitu. Iya. Betul, Bu. Betul, Bu. Iya, Bu, benar, Bu. Benar, Bu. Ya, Kak, jadi Buahnya. senior sepuhnya gitu loh. Jadi kan harus dihargain lah, ya Pak ya. Biasa aja Bu, sama kok, sama-sama mahasiswa soalnya. Oke. Ya, jadi besok itu soalnya beranak cucu ya. Jadi soal nomor 1 sampai kalau nggak salah sampai G ya. Jadi nanti diikutin berapapun banyaknya soal, diikutin. Kalau misalnya KKM-nya 75, berarti Anda ngambil angkanya di jumlah angka yang ada itu, jumlah ukuran sampelnya itu dari datanya itu 75 ke atas. Jadi seperti itu ya. Terus ngitung kalkulatornya yang benar ya, karena kan Bu Mamik nanti jadi gini. Itu semua nanti masuk ke Bu Mami, cuman kalau Pak Prof minta sampel, kalau udah Word susah untuk di-print, dibacanya, makanya saya mintanya dalam bentuk PDF. Kalau Bapak coba minta sampel untuk pasti kan kita nggak tahu yang kena sampel mahasiswa mana, kan nggak tahu. Jadi, tapi pada prinsipnya Bu Mami akan bantu mahasiswa. Jadi gini, penilaian di Unindra itu ada nilai A itu range-nya antara 90 sampai 100. Untuk ending nilai keluar ya, akhir dari penggabungan. Itu A itu 90 sampai 100. Anda kan belum ngerti, supaya ngerti. Amin itu 80 sampai 89,95. 80 sampai 89,9. Itu B plus itu dari 70 sampai 9,9. Habis B plus ada B, kemudian ada B min. Nah, nilai Bu Mami itu minimal jangan sampai diharapkan Bu Mami, jangan sampai nilai akhirnya itu B min. Paling tidak itu B plus. Berarti B plus itu 70 sampai 79,95. B plus. Di atas B plus kan amin. Jadi seperti itu. Tapi untuk mendapatkan nilai 90 kayaknya sulit deh.
Karena kan Anda mungkin yang A nggak dijawab, Anda bisa dapat B+ aja udah syukur. Justru nanti kalau misalnya Bu Mami kasih nilai dasarnya itu 80, itu pasti Pak Prof tuh minta itu pekerjaan dari A sampai Z. Pak, bener nggak nih? Karena dihubungkan dengan faktor Anda orang kerja kayak gitu, kecuali dia memang dari background-nya dari statistik. Gitu. Ya. Tapi ini UTS masih 30%. UTS itu range-nya masih 30%, jadi tenang aja. Nah, kalau UPM tuh UPM itu 50%, jadi Anda harus benar-benar serius. Ya. Oke, Pak Hardi, mana yang nggak ngerti Pak Hardi? Ibu, mohon maaf, bisa saya share yang PPT, Bu? Siap-siap. Di sini ya? Iya, Ibu. Ini bukan, Bu. Oke, Anda mau tanya yang ini boleh? Enggak, tadi kan Mbak Feby ya, Bu, yang bertanya tentang antara itu, Bu. Iya, oke. Nggak apa-apa. Ini materinya. Iya, Bu. Kan ini kita kan punya materi yang di slide, kita punya materi yang di Word. Mana aja yang Anda tanyakan silakan. Oke ya. Kita bahas soalnya mana sayang? Iya, ini soal ya. Ini, Bu. Rata-rata nilai UN 3 SMA adalah 67,84. Itu ya? Iya, Ibu. Oke. Iya, Ibu itu. Bla 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 bla. Antara 64 sampai 66. Ya kan? Kemudian antara 66, oke, yuk kita bahas di situ satu persatu ya. Nah, kalau ada soal cerita seperti itu diterjemahkan dalam simbol matematika dulu, ya. Pada prinsipnya, rumus Z adalah X bar min mu dibagi dengan do atau standar deviasi per akar N. Oke. Diketahui di soal, ukuran sampelnya atau banyaknya siswa itu ada 40, itu pasti pakai Z, ya. Kita nggak usah berpikir panjang lagi. N-nya 40. Standar deviasinya atau simpangan baku, kan standar deviasi simpangan baku atau deviasi standar kan sama 7,31, ya. Nah, rata-ratanya adalah 67,84. Nah, sekarang rata-ratanya itu berarti yang ada di tabel Z itu rata-ratanya 67,84. Sedangkan pertanyaannya antara 64 dan 66. Ya. Logika nalarnya berarti 64 sampai dengan 66 itu pasti di sebelah kiri 67,84. Iya apa ya? Angka itu. Ya kan? Ya kan? Pasti di sebelah kiri kan? Iya, Bu. Nah, kalau sebelah kiri, kemarin Bu Mami sudah bicara, kalau dia di sebelah kiri dari rata-rata yang diketahui, dia berarti nilainya adalah negatif. Oke. Sekarang kita masukkan ke rumus. Ya. Berarti ini tidak menempel di 67,84. Pasti di sebelah kirinya. Sebelah kirinya luas kurva yang diarsir, ya. Coba sekarang. Itu seperti digambar. Gambar itu yang dibuat Bu Mami itu merupakan pertolongan saja. Ya, cuman pertolongan kalau dia letaknya ada di sebelah situ. Maka yang diarsir jarak antara Z1 dan Z2. Yang diarsir cuman tanggung di situ, nggak menempel di 0, nggak menempel di
0,0. Jadi karena antara berarti X1 jadi 64 dikurangi kan X bar min mu kan rumusnya itu. X bar 1 64 dikurangi 67,84 dibagi dengan do per akar n, standar deviasi per akar n. Caranya nanti mengerjakannya dicari dulu akar 40 berapa, baru standar deviasinya 7,31 dibagi akar 40 berapa. Sudah, itu masih jadi penyebut. Kan kalau pembagian kan ada pembilang dan ada penyebut. Nah, urusan penyebut selesai. Sekarang urusan pembilang. Itu nilainya adalah negatif 8. Itu apa ya? Ngebor apa ya? Min 3,84, ya kan? Dapat dari mana, Bu? 64 dikurangi 6, karena dia juga letaknya di sebelah kiri ya. Jadi itu udah 3,84 di bagian biasa. Jadi Z-nya adalah 3,32. Nah, Anda cari di sini 3.3. Z turun ke bawah, semuanya lihat tabel Z. 3.3, kemudian yang atas 0,02. Jadi di situ adalah 0,4. Oh, nggak bisa langsung dilihat, nggak bisa. Kita selesaikan dulu yang kedua, yaitu 66. Berarti 66 dikurangi 67 bla 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 bla, matematikanya ketemu itu 3 menuju di sebelah kiri. Itu ngetiknya kurang tanda negatif itu. Karena hasilnya kan negatif karena dia di sebelah kiri kan. Oke. Nah, sudah. Untuk mencari luas kurva berarti yang terjauh Z2 itu 3, jarak terjauh dikurangi jarak terdekat. 1,59. Entar dulu. Berarti PZ 1,59. 1,59. Berarti di situ PZ1 dikurangi PZ2. Ya. Untuk X1, untuk X2 berarti X2 mu 69. Oh, ini yang B, 66 sama 6B. Oke. Jadi luas kurva normal ini kan Bu Mami langsung to the point. 3,32 berapa dulu, Bu? 3,32 itu 0,3,32. 0,49955. Nol koma 499 Oke, terus dikurangi 1,59. 1,59 jadi berapa? 0,4441.
0,441. Ya. Mungkin juga ada beberapa orang yang masih kurang ngerti ya dengan Jadi luas kurva normal di situ P32 dikurangi P159 ya 0,5 dikurangi 0,441 0,0559. Kekhawatiran lain dari video ini adalah tentunya distract ya, karena dia terlalu sensitif dari sisi politik karena memang Harusnya nih jarak terjauh dikurangi jarak terjauh dikurangi jarak terdekat, itu luas antaranya. Berarti 0,058 ya 0,05. Jadi kalau diambil dua angka berarti 0, luas kurva normal 0,5 dikurangi. Jadi mirip dengan negara-negara Jepang Soviet yang lainnya. Republik Selandia Timur itu mengalami kondisi ekonomi yang buruk. Halo? Serta memiliki infrastruktur. Kok diem semua ya? Ya Bu, lagi nyimak. Lagi nyimak. Bentar. Kalau Anda soal yang B ngerti nggak? Penjumlahan kan? Ini ada miss nih. Harusnya jarak terjauh dikurangi jarak terdekat ya. Seperti yang ketikan bumi dalam bentuk word. Ngerti nggak? Ketikan Bu Mami dalam bentuk word. Iya, Prof, ada, Prof. Ini ada kesalahan miss nih ngetiknya nih. Di Mbak Enda sekretaris Bapak nih. Ini beda sama yang di Word. Kalau di Word yang kemarin kita jelasin itu kan jarak terjauh dikurangi dengan jarak terdekat. Coba buka slide ini. Slide Word. Yang Word ya Bu? Yang Word. Distribusi nih teknik menghitung probabilitas. Kan tidak ada bedanya dengan peluang antara yang keduanya negatif. Teknik menghitung yang ada yang dijelasin Bu Mami aku lihat itu loh. Yang ada gambarnya. Udah ketemu?
Coba buka lah, bantuin dong buka lah. Gimana, Prof? Itu penjelasan Ibu yang ada gambarnya peluang antara dalam bentuk ketikan Word. Yang keduanya negatif. Ini kan soal itu kan keduanya negatif. Nah, ada kondisi seperti ini yang kita harus tatap muka nih. Kalau kita tatap muka kan bisa langsung nulis di papan kan ya? Oh maaf Prof, yang di Word juga tidak ada negatif-negatif Prof. Bukan. Yang di foto Bu Mami, kiriman yang di foto. Kiriman yang di foto. Yang mana? Mungkin yang lain ada yang ini, ada yang Bu Mami yang di foto. Ibu punya arsipnya kok sayang. Ini kiriman yang di foto untuk peluang antara. Oh iya ada Prof di sini peluang antara kedua zat negatif. Iya, ada gambarnya nggak? Tadi Pak Rizky kayaknya benar deh Pak Rizky yang Pak Rizky kasih sharean. Mungkin Pak Rizky bisa bantu. Soalnya saya nyimpannya ini nama file saya lupa. Nah iya, ya atas ya peluang antara zat negatif. Iya, yang ada gambarnya nggak ada? Saya punya yang foto Bu Mami. Iya, yang foto. Baik. Supaya yang bahasa Inggris Jumat yang nggak paham bisa lihat langsung fotonya. Tapi kalau enggak nanti bisa diulang Bu Mami nanti pas pertemuan kuliah. Tapi kalau bisa sih kita selesaikan sekarang, mana yang nggak ngerti gitu. Nanggung nih. Kalau kuliah tambahan kan Anda terserah, Anda sampai capek sampai jam berapa boleh. Oke ya. Ya kan di foto kan? Iya. Pak Hardi. Pak Hardi bisa melihat yang di layar ini Pak Hardi. Bisa tapi terlalu kecil, kayaknya perlu diperbesar lagi dikit lagi. Hah? Bisa Digedein dicoba. lagi. Ini Bu Mami udah buka udah gede banget nih. Oh ya udah. Saya lihat di sini aja dulu. Ini tuh terlalu gede ya kalau ini mah ya. Ya udah satu-satu kalau gitu. Tapi mana dulu Bu? Ini yang ini mending nih, ini bagusan nih. Ini peluang gabungan nih Bu, yang di ini nih. Peluang yang negatif di atasnya ini sayang. Sebentar Ibu. Ini kan positif dan negatif yang A. Yang antara ya Bu? Yes. Bukan. Sebentar ya Bu. Ya, yang keduanya negatif. Iya sebentar saya cari dulu. Pak Dian mana nih Pak Dian nih? Baru suara nih. Aku harus menghentikannya. Ini Ibu. Iya. Ya sudahlah. Ya udah nih dibesarin Bu Mamik nih, ya. Udah kalau enggak nanti Pak Hardi minta dikirimin sama yang share ini nih.
yang share slide ini nih Pak Hardi, kalau belum dapat Pak Hardi, Bisa, ya. Bu. Bisa. Coba Bu Mami, Oke. Bu Mami jelasin nih. Peluang antara ini, jadi nggak usah lihat slide yang lain-lain ya. Lihatnya dijelasin Bu Mami aja biar nggak bingung. Nah, ini dua-duanya negatif, berarti ada di sebelah kiri titik 0,00 ya. Ini kan prinsipnya di dalam, ini kan bentuknya adalah kurva normal, dia seperti gentang. Jadi yang garis yang kiri dan kanan ini nggak akan memotong sumbu X. Nah, di sini Z-nya diketahui min 2,85. Z2-nya 1,60. Harusnya ini juga negatif karena dua-duanya ada di sebelah kiri. Jadi itu bukan positif, itu ngetiknya kurang negatif karena dia di sebelah kiri dua-duanya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih. Jarak yang terjauh berarti dari 0,00 Z1 dikurangi dengan jarak yang terdekat PZ2. Nah, coba sekarang dibuka tabel Z 2,8. Coba untuk kelas bahasa Inggris Jumat 2,8 ke bawah tabel Z, kemudian ke kanannya 0,05. 0,05. 0,4978. Iya. Pak Hardi, sudah ketemu belum Pak Hardi? 0,4978. Tadi dulu Bu Mami mau nanya Pak Hardi, karena kelasnya Pak Hardi juga ketinggalan. Udah ketemu belum Pak angka itu? Sudah, Bu. Sudah ketemu. Gambarnya kekecilan Bu Mami. Ya udah, nanti digambar sendiri yang besar. Yang penting dia prinsipnya di sebelah kiri. Oke, jadi udah ketemu ya 0,4978. Nah, Z2-nya berapa nih? Z2-nya adalah dilihat itu negatif ya. Nulisnya min 1,6, itu kurang min. Kenapa min? Karena dia di sebelah kiri, min menunjukkan letak tempat. Oke. 1,6, baca tabel Z 1,6. Ke kanannya 0,00. Berarti nilainya adalah 0,4452. Oke. Ya sudah. Jadi jarak yang terjauh dikurangi jarak yang terdekat itu dikurangin. Jadi ketemunya adalah 0,0526. Ya. Ya, ada pertanyaan lagi? Nih, mau matiin laptop satunya. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita lanjutkan berikutnya. Ini peluang antara, cuma dia ada di sebelah kiri titik 0,0 dan di sebelah kanan 0,0. Ya. Jadi yang B itu gabungan. Jadi yang dihitung adalah luas yang diarsir. Kalau tadi yang diarsirnya adalah tidak menempel di titik 0,0, ya sudah, jarak terjauh dikurangi terdekat. Nah, untuk yang ini gabungan dari sebelah kiri dan kanan diarsir, jadi di jumlah 1,98 ada di sebelah kanan. Sekarang baca 1,9 atasnya 0,08.
yaitu 0,476 0,4761 Mami. ya, itu salah ya. Diganti ya 0,4761. Itu salah ketik itu. Oke? Oke, Bu. Ya, udah paham ya. Ya. Kemudian 1,52, 1,5 atasnya 2, 0,4357. 4357. Ya. Nah, karena yang di hasil gabungan jadi nilainya adalah di jumlah. Ya, Pak Wildano udah ngerti belum, Pak Wil? Bu, itu di jumlah PZ2 tambah PZ1, tapi di bawahnya itu dikurangi. Iya, itu salah ngetik lagi, Itu Bu. salah. Itu salah. Banyak salah ngetik lagi. Banyak salah ngetik ya, Bu. Iya, kan yang ngetik Mbak Enda itu sekretaris Bapak. Ya, makanya ini dijelasin lagi. Oke? Kelasnya Pak Yohanes ada? Kelas Pak Yohanes? Nggak ada. Ya sudah. Sekarang peluang positif. Ini tidak jauh beda dengan yang peluang negatif. Cuman dia ada di sebelah kanan. Yang dihitung adalah yang nilai yang diarsir saja. Coba berarti 2,64, 2,6,4. Yaitu 0,4959. Ya kan? 0,4959 Ya. dikurangin 0,7. 0,75. Mana 5 nih? 5 berarti 0,2734. 2734, betul ya? Berarti dikurangi. Oke. Ya. Dan itu pasti keluar di ujian. Ingat lo ya. Yang kemarin tuh. Ya. Mungkin template-nya untuk mencari X bar ini itu nanti kita bicara hari Jumat, apa hari yang kelas Jumat, kelas Sabtu atau kelas Minggu. Coba Bu Mami lihat oret-oretan saya, Anda baca dulu. Enggak. Ibu, mohon maaf. Bu, tadi kan dikatakan bahwa Z yang terjauh dikurangi Z yang terdekat ya, Bu? Iya, betul? betul. Gitu ya? Iya, terima kasih. Ini namanya aku Suniyah. Emang namanya aku Suniyah? Namanya Suniah, Bu. Suniah. Terus kok ada akunya? Itu akun Google. Iya, Ibu. Anda foto di Borobudur atau di mana itu? Di Arjuna, Bu, di Dieng. Oh, di Dieng. Yang ke atas banyak setannya dia. Ya. Halo Pak Ardi, udah ngerti Pak Ardi? Insyaallah, Bu. Oke. Bu Saula? Sudah Bu, insya Allah. No, bukan olah. Kelasnya bahasa Inggris Jumat kasih contekan kerjaanmu tuh. Oh, jadi kemarin saya masih ada yang salah Bu untuk Z-nya karena memang mungkin entah salah ngitung mungkin ya.
Iya. Jadi, tapi kalau misal berarti itu sesuai ya Bu, sampai yang 3,9 saja kan ya Bu ya? Iya. Iya. Baik, terima kasih Bu. Ya itu Pak, dicatat Pak Hadi, teleponnya Bukaula itu belum merit tuh Bukaula DP-nya ya. Boleh minta nomor teleponnya. Teleponnya Bu Allah. Saya Iya. aja yang minta Bu Kaula. Ya Bukaula belum Sharing, Bu merit. Kaula. Terima kasih. Nanya-nanya. Biar sharing kita. Itu siapa tadi yang DP-nya di Menara Apple itu siapa tadi? Bu Jalia. Jalia. Itu Mon. Di Menara Apple, Bu. Kalau kuliah malam gini suasananya sepi gitu. Di luar Bu Mami juga sepi karena habis hujan. Tapi kalau kita kuliah Jumat kayaknya riwah gitu rame ya. Ada duk nyeng sepeda motor gitu ya. Itu Pak Roberto tuh. enggak, bukan saya. Bukan. Saya di rumah, Bu. Enggak kemana-mana. Di rumah. Enggak Enggak kemana-mana. kemana-mana, Bu. Biasanya Pak Jajang, Bu, suara motornya. Oh, Pak Jajang ya. Iya, Pak Jajang. Tapi kalau saya dengar tuh Bu Sunia kayaknya kuliah sambil goreng tempe deh. Saya duduk manis, Bu. Ibu mau tempe goreng ya, Bu? Kalau di tempat saya hujan, jadi enakan tempe mendoan gitu Iya ya. nih, tempe enak goreng banget gitu. nih, hangat. Di Jason ya. Kalau Pak Ardi tinggal makan aja tuh, nggak pakai. Ya ada lagi yang ditanyakan? Oh iya, Mami ingetin nih. Untuk Prof Sunaryati, ada yang diajar Prof Sunaryati? Ya bahasa Inggris Bu, akademik Iya, speaking. bahasa Inggris. Ya, iya, Speaking. Prof Sunaryati kan bahasa Inggris Bu. Academic speaking. Academic speaking. Iya. Jadi gini, Sanin untuk besok kan kuliah terakhir nih, pertemuan sebelum UTS. Ya, nanti tanya sama profnya atau tanya sama dosen pengampu yang lain. Prof, itu soal ujiannya bagaimana? Dari tugas atau apa gitu. Ya, ditegasin aja gitu. Kata profesor untuk academic speaking nggak ada UTS-nya, Bu. Oh, berarti berupa tugas. Tugas Iya. langsung bicara berarti. Iya. Iya, Untuk udah Jumat nggak apa-apa. Iya Bu, berupa tugas. Iya, nggak apa-apa. Yang penting jelas gitu loh. Terus tugasnya dikumpulkan kapan, Prof? Kalau tugasnya berupa apa? Anda berupa teks atau bagaimana? Speaking. Lisan Bu. Telepon, Bu. Berupa Telepon lisan. nomor rumahnya. Oh, bukan nomor HP, telepon rumah. Telepon rumah, Bu. Enggak. Telepon rumah, Bu. Telepon rumah aja, Bu. Iya, tapi dijelasin mulai jam berapa, ini jam berapa, soalnya kan namanya beliau kan udah sepuh ya, jadi kadang-kadang lupa atau apa gitu. Paling nggak di WA ya. Gitu. Sudah berjalan dengan baik selama ini kok Bu? Iya. Iya, kan namanya udah sepuh ya, udah nenek-nenek kan. Orang ngomong sama Bu Mami kemarin udah diomong, sekarang ngomong lagi. Udah sampai 3 kali. Ya, Prof. Iya, namanya orang tua ya. Iya, Prof. Iya, Bu. Gara-gara apa? Itu bimbingan di Lebak. Dikirim ke rumah beliaunya. Pembimbingnya beliau sama Bu Mami. Nah, udah diterima sama Prof Sunaryati, dikoreksi. Dibalikin lagi. Nah, dibalikin lagi tapi nggak bisa sampai ke mahasiswanya. Karena alamatnya nggak ada. Harus masuk RT, RW, kagak jelas. Itu tesis di perjalanan sampai anaknya datang ke Jakarta,
Kan harusnya nggak boleh ke kampus ya, terpaksa dia ke kampus nih diizinin sama security. Ternyata itu barang sudah dikirim tapi nggak sampai. Itu ngomongnya sampai 5 kali, ya Prof, iya nggak dalam. Terus saya ini ngirim kemana ya? Sudah dikirim aja ke kelurahan, nanti anaknya ngambil di kelurahan. Jadi ya kalau di daerah pelosok kan emang susah. Kalau lewat saudara yang agak nggak masuk ke dalam gitu kan bisa ya. Masa sih ke kampung nggak bisa nyampe, kan pasti bisa. Asal ada RT RW begitu kan ya. Berarti mahasiswanya kurang update. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Ini 30% kok bobotnya ya. Nanti kalau UAS dulu ya. UAS itu 50%. UAS atau UPM. Kalau UPM berarti nggak UAS. Kalau UAS nggak UPM. Nanti tanyain, nanti tipe UTS-nya berupa apa gitu. Yang jelas itu nanti dikirim ke dosennya masing-masing. Untuk statistik semuanya ke emailnya Bu Mami, jangan lupa ya, mamitevana@gmail.com. Nanti sama TU juga di-share. Bu Mami mau nanya. Bu. Iya Pak Rizky. Iya, itu kan untuk pengumpulannya 2 kali 24 jam ya Bu katanya. Enggak, ini Bu Mami cuma speak. Tidak. Speak-nya sekedar aja. Nanti di TU akan diberitahu secara jelas lewat Bu. Ya. Bu Mami cuman ngasih rambu-rambu aja, tapi ada karena kan enggak boleh terlambat. Ya. Bu Mami cuman sekilas info, tapi nanti dari TU akan dipertegas. Kan itu semuanya kan by surat. Oke Bu. Kalau saya di add siapa nih? Nggak bisa. Ibu mohon maaf. Ya. Jawaban kami itu nanti apakah prosesnya dinilai atau hasil akhirnya Ibu? Atau prosesnya. Saya akan menilai prosesnya. Ya. Kalau hasil akhirnya nggak benar juga nggak masalah. Tapi kan Ibu akan melihat prosesnya. Ya baik, karena kan barangkali kami ada yang suka tidak teliti ya Bu ya. Artinya kalau memang prosesnya sudah betul, insya Allah ada nilai ya Bu ya. Orang salah aja sama Bu Mami dikasih ongkos nulis. Alhamdulillah. Makasih Ibu. Makasih. Memang the best. Ya Pak Hardi ya. Amin mudah-mudahan. Ya tapi ya dicoba dikerjakan ya, usaha gitu ya. Iya, Bu. Nanya atau nanya temennya atau bagaimana. Nah, itu kan usaha mahasiswa kan ya. Kalau nanya temennya ini jangan sampai kosong ya. Ya kalau kosong ya, mau ditulis nilai apanya kan nggak ada. Iya Bu. Ya. Berusaha. Satu lagi Ibu. Mohon maaf, kemarin kan waktu tugas itu kami ada yang ditulis tangan, ada yang diketik pakai Word, ada yang itu sebaiknya dengan cara apa Bu nanti untuk UTS nanti Bu mengerjakannya? Tulis tangan juga boleh Bu. Oh baik Bu. Tapi kalau Anda yang jago komputer IT diketik itu lebih bagus. Cuman kayaknya sulit deh. Karena kan itu Anda mesti mencari pakai kode-kode. Iya. Misalnya Anda mencari standar deviasi kan, itu nanti standar deviasinya di soal ujian nggak langsung diketahui loh. Anda menghitung manual loh. Akar dari bla 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 itu diketikkan juga sulit. Ditulis tangan boleh, cuman saya minta itu nanti dikirim dalam bentuk PDF. Jangan dalam bentuk Word. Bu Mami sulit. Siap Bu, siap. Kalau Pak Profnya minta sampling, di print susah, hitam.
Siap. hitam. Siap, Bu, siap. Siap, Bu. Siap, Bu. Kan nanti masing-masing kelas kan di sampel. Oke, siap, Bu. Ini. Oke, Bu, siap, Bu. Kan pakai scanner di handphone kan ada kan. Siap, Bu. Terus jangan lupa ya, jadi begini, mohon perhatian semuanya disampaikan ke teman-teman ya, ditulis nama, ke hari apa, misalnya Helena. Iya, Bu. Helena Kelas Jumat 1A Inggris gitu. Pokoknya harus jelas. Oke, Bu. Untuk memudahkan kami masukin nilai di Excel. Gitu loh. Kan nanti nama-nama sudah di print Ibu nih. Nah, habis itu kan nanti kita lihat aja namanya. Oh, ini gitu. Jadi di emailnya ditulis Helena Jumat, kalau enggak Helena IPS Sabtu IPS harus tegas jelas tuh. Jadi namanya nggak jelas kan aku mesti nyari semua prodi, jadi kan waktu juga. Dikirim masing-masing apa pakai Masing-masing no. Oh, masing-masing, Bu. Masuk UTS gabungan. Tapi kalau Anda bisa sih, jadi gini, ketua kelas. Iya, Bu. Bagusnya supaya nggak tercecer sama misalnya kelasnya Pak Hardi ya, misalnya Mami Jumat 1A itu Inggris. Nah, jadi Pak Hardi menampung sekian pekerjaan ya, tapi Anda punya kesepakatan sendiri sesama teman ya, sebelum 24 jam, 2 kali 24 jam harus sudah masuk Pak Hardi, langsung dikompres dalam bentuk rara atau bagaimana, dikirim ke Bu Mami. Nah, terus minta tolong ketua kelas itu WA Bu Mami. Dikirimkan 35 jawaban mahasiswa. Gitu. Jadi ada tembusan WA ya. Ada keterangannya ya, Bu ya? Iya, itu lewat WA aja. Jadi kalau nanti Pak Hardi ngumpulnya enggak 3, itu suara apa itu? TV ya? Pak Faisal, di-mute dulu Pak Faisal. Oh iya. Nah, kalau jadi nanti Ibu akan ngecek dari email. Oh, Pak Hardi ngirim 35, kok emailnya cuma 34. Jadi nanti kan saya bisa nanya ke Pak Hardi. Gitu, untuk cross check. Karena ini kan semua dalam bentuk maya ya. Kalau nggak jelas nanti Bu Mami juga kesusahan. Kan ada kelas Jumat, kelas Sabtu, kelas Minggu, IPS, kelas Bahasa Indonesia Bu Mami sendiri. Ya, kalau Anda bisa koordinir satu kelas, kan ini masih UTS, boleh-boleh saja. Itu lebih bagus, itu mempermudah saya. Jadi begitu saya buka emailnya Pak Hardi gitu langsung pekerjaannya ini gitu. Tapi Pak Hardi konfirmasi, Bu dikirimkan 35 mahasiswa gitu. Misalnya kelasnya Pak Wildanut ada 15, Bu Wildanut kirim lewat email Bu Mami, mami@tevana@gmail.com. Langsung kelas. Bu. Hah? Baldus. Willy Baldus ya. Iya. Willy Baldus. Iya, Bu. Emang Anda orang apa sih? Saya orang NTT, Bu. Oh, NTT. Good. Gitu ya. Aldino. Willy Nama Baldus belakang. Aldino. Namamu kayak bintang film aja, Aldino. Amin, Bu.
jadi bintang film. Nah, nanti di emailnya Pak Aldino ya. Iya, Bu. Chat Mami. Kalau kita kemarin kirim pakai email kelas. Emang kita sengaja buat email kelas. Iya. Ya udah, nanti dimasukkan di situ. Tapi bisa itu jadi satu, jadi nggak, Bu Maminya juga nggak kesusahan atau aku melotot satu email, coba bayangin. Iya kan? Oh iya, Bu. Jadi kalau jangan salahkan Bu Mami kalau satu orang nggak kebaca lu ya. Ya kan? Faktor error kan pasti ada. Ada. Iya, jadi dikondisikan ya supaya kelasnya perfect gitu ya. Gitu. Pokoknya Udah dulu berjalan di kelas bahasa Inggris. Kenapa? Udah berjalan di kelas saya gitu untuk tugas academic writing memang seperti itu. Emailnya satu gitu. Iya, itu bagus. Iya. Tapi teman-temannya itu ngirim ke Pak Hardi itu harus tepat. dalam bentuk, iya, harus tepat dan dalam bentuk PDF. Karena nanti kalau Pak Profnya minta sampel, Bu Mami ngeprintnya gampang. Kalau Word hitam, gitu loh. Nanti Anda untuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia IP, nanti Medlit itu semua nanti desainnya Pak Prof. Cuma nanti yang isi Bu Mami kontrol, nanti yang isi wakil saya. Kalau pas Mbak pandemi ya Bapak sendiri. Tapi khusus IPS Mina proposal itu yang detik-detik terakhir mau tesis itu yang ngajar Bu Mami, tapi namanya Pak Prof. Nah, Bu Mami mengkomentari bagaimana pakem dari tesis untuk di Unindra gitu. Tapi namanya Bapak yang ngajar saya. Mahasiswa kalau nggak pandemi satu persatu ke depan baca rumusan masalah ini terus Bu Mami ngasih tahu yang benarnya begini, jadi langsung buat bab 1, 2, 3 langsung presentasi ke depan, itu yang memandu Bu Mami semua gitu. Tapi kalau pandemi ya nggak langsung buat, nanti dikirim ke Ibu bab 1, 2, 3 gitu. Karena bapaknya sibuk. Tapi kalau nggak pandemi Bapak masuk. Kalau pandemi bapaknya kurang ini. Kasihan namanya udah sepuh ya. Gitu. Tapi Bapak baik hati tuh, nilainya bagus-bagus. Jadi semuanya ya jangan lupa lo ya. Dikoordinir aja untuk statistik lewat ketua kelas, tapi jangan lupa dalam bentuk PDF. Tapi ngirimnya jelas. Pak Hardi, bahasa Inggris, Jumat, gitu. Jadi langsung terus gitu, mempermudah saya. Gitu. Ya, ada pertanyaan lagi? Pokoknya diusahakan sebisanya jangan sampai enggak. Karena Anda dikasih waktu 2 kali 24 jam. Kalau tidak ada perubahan. Tapi ya mungkin ya nggak ada perubahan kali. Kalau S1 kali 24. Kemarin saya sih bargainingnya kasihan, mereka sudah kerja sibuk. Kalau 1 kali kasihan nanti. Itu. Terus nggak ada ujian, nggak ada pengiriman susulan, nggak ada loh. Lewat dari jam atau hari yang udah forget it, lupakan saja. Nggak ada susulan, nggak ada. Karena ini dalam bentuk maya. Ibu kan kalau Senin juga ngajar di tempat lain tuh sampai jam 10 malam itu. Tugas dikumpulkan sampai jam 12 malam, ya udah. Baik, Bu. Pak Dan Kurniawan. Iya, Bu, saya, Bu. Saya baru bisa gabung, Bu. Emang habis dari mana lu? Habis beli pisang goreng? Enggak, Bu, ini susah sinyal, Bu. Saya kebetulan. Iya, Bu, saya kebetulan lagi di rumah, Bu, di Citerep.
Oh iya. Iya, makanya Oh, saya iya kesusahan nggak sinyal. apa-apa. Maaf ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Ntar nanya sama Pak Ardi, tadinya udah Pak Ardi semua. Baik, Bu. Terima kasih. Oh iya, Bu Mami ngingetin ya, bagi yang sekarang lagi bergabung nih, kalau mau komunikasi Bu, besok ada on air tidak? Jangan hari H. Kalau udah hari H, itu semua alat Bu Mami jalan, laptop, HP ini. Jadi kalau itu jawabnya susah. Jadi kalau mau komunikasi itu sebelumnya, Bu besok kuliah ya Bu, jam sekian. Ini linknya disiapin saya, atau linknya gabung dengan siapa Bu? Ini nanti Bu. Jangan pas jam 9 kuliah, 9 kurang 5, baru WA aja. Nggak susah terjawab, karena alat komunikasi Bu Mami semuanya on air. Gitu loh. Oke, Bu. Ya. Iya. Oke, Bu. Ya, Bu Mami bisa bagi-bagi yang buat PS. Saya share ke Inggris, ke Indonesia, kayak gitu-gitu. Tapi kalau Anda komunikasinya Ibu hari H, jamnya kurang 5 menit, susah. Ibunya nggak bisa jawab, karena kan itu semuanya udah kebuka tab-nya itu. Gitu. Gimana saya bisa ngirim link, orang ini sudah persiapan gitu loh. Tinggal masuk gitu. Kalau hari Sabtu malah 109. Pak, coba. 109 mahasiswa. Itu. Malah ini ada dosen yang harusnya dia dia pakai jamnya Bu Mami, kayak gitu kan jadi riweh. Ya udah macam-macam orang. Oke, ada yang perlu ditanyakan lagi? Anda semangat ya. Anda itu nanti 2022 itu harus sudah wisuda loh. Ijazahnya harus. Amin. Amin. Siap, Bu. Amin. 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 Siap, Bu. Amin, Bu. Amin. Amin. Iya. Ini aja Ibu udah ngelembur tanda tangan ijazah nih yang kemarin sidang. Pandemi malah lebih cepat ijazahnya keluar nih. Wah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya sudah, semangat ya, semangat, jangan dibikin beban. Santai aja, kan masih banyak temen gitu loh. Siap, Bu. Siap, Bu. Nggak ngerti. Iya, Bu. Ya Jadi nanti gini, berjamaah ya Bu ya. dengerin. Jadi gini, kalau Anda UTS ikut, ngumpulin tugas ikut, UAS atau UPM ikut, itu pasti lulus. Yang bikin Anda lama lulus itu tesis. Itu. Karena kalau tesis tidak bisa berjamaah. Harus mandiri. Ya, Bu. Siap, Bu. Betul, Bu. Betul. Siap, Bu. Jadi ya meskipun nilainya berapapun, yang penting Anda ikut ujian, ngumpulin tugas ini. Nah, itu pasti lulus. Ya nggak tahu lulusnya nilai apa, kan pasti lulus. Cuman kalau tesis kan sulit. Nah, nanti kalau misalnya pas nilai nggak keluar atau itu buka SIKA, nanti misalnya satu kelas, ini kan kita pakai SIKA nih, nilai semua. Misalnya kelasnya Pak Hardi, mata kuliah academic speaking nggak keluar semua. Salah satu dari Anda, kalau bisa ketua kelas saja atau perwakilan, ke TU Pasca. Pak, nilai mata kuliah ini semuanya nggak keluar. Takutnya di SIKA terlewat nggak di input atau salah input gitu loh. Itu kan faktor error manusia kan. Kemarin mata kuliah 2, saya saranin coba salah satu ke kampus nemuin TU. Cuman masalahnya kalau lewat pintu depan di bawah lift sama satpam gak boleh naik. Gua ajarin lewat pintu samping deket keuangan, langsung naik ke lantai 4 terus turun ke lantai 3. Kan satpamnya nggak sampai dijaganya, kan cuma di pintu masuk depan. Oh iya Bu, iya Bu, siap gitu.
Ibu nih. Jadi seperti itu. Kalau lewat pintu depan nama satpam nggak boleh. Ya kalau mau tidak mau ya kalau emergensi sih TU tak suruh turun tuh TU tuh dilayani tuh mahasiswa itu. Halo, jadi seperti itu. Kan di bagian keuangan tuh ada tangga naik ke lantai 4. Langsung habis itu baru turun lantai 3. Harus dijelaskan nih masing-masing ketua kelas harus bertanggung jawab. Bantuin teman-temannya. Ada yang nggak keluar atau siapapun gitu. Takutnya keselip gitu loh. Ya namanya orang disika kan operatornya salah masukin kan tahu kan faktor manusia ya. Iya. Gitu. Iya. Kemarin juga sama itu dosen semua masa nilainya E semua kan nggak mungkin. Atau tugasnya belum terkirim. Jadi dapatnya C. C kan dianggap nggak lulus. B-min. Gitu. Tapi kalau bisa Anda jangan B-min lah. Minimal B gitu loh. Kalau untuk mendapatkan dalam kondisi pandemi untuk mendapatkan 9 sulit Pak. Gitu. Dapat 80 juga alhamdulillah 85 lah. Itu kan amin. Udah diaminin aja amin gitu loh. Amin. Oke, ada yang nggak ada lagi yang ditanyakan nih? 9:30 nih. Oke, Bu. Terima kasih banyak. Oke, baik ya. Terima kasih. Iya, oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Salam kasih Bu. Yuk, sama-sama. Mungkin kelas